Halo teman-teman Cuminger, dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat semuanya ya. Saya Bernard, senang sekali dapat ketemu lagi di channel favorit khusus Mancing Cumi, Nyumi, Nyo. Teman-teman Cuminger, untuk konten kali ini, saya tidak akan mereview produk untuk mancing cumi ya. Nah, untuk kali ini saya akan ngobrol saja seputar etika bagaimana kalau kita mancing cumi bareng dan bagaimana cara kita mencari dan menyewa kapal untuk mancing cumi. Oke? Nah, untuk obrolan ini saya akan membagi beberapa segmen ya, teman-teman. Jadi untuk segmen yang pertama ini saya akan ngobrol tentang kapal mancing cumi dan kaptennya, gitu teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman pribadi dari saya ya, teman-teman. Untuk kita mencari kapal, apalagi yang khusus untuk mancing cumi, mungkin teman-teman bisa mencari informasinya dari teman-teman yang sudah pernah lebih dahulu pergi mancing cumi dengan cara sewa kapal ngapung di tengah, begitu teman-teman. Atau teman-teman bisa juga mencari informasinya dari video YouTube atau mungkin dari postingan-postingan yang ada di Facebook. Ya, teman-teman, silakan. Kalau dari pengalaman saya, nah untuk mancing cumi saya biasanya mencari informasi dari teman-teman yang sudah terlebih dahulu punya pengalaman sewa kapal mancing cumi. Gitu, teman-teman ya. Nah, nanti di sana kita akan mendapatkan informasinya seputar berapa biaya sewa kapalnya, lalu berapa lama durasi mancing cuminya. Begitu, teman-teman. Untuk sewa kapal, biasanya ya teman-teman, tergantung juga dari besar kecilnya kapal, teman-teman. Mulai ada yang dari 500.000 sampai ada juga yang di atas 1 juta, teman-teman. Gitu. Jadi relatif ya, teman-teman. Nah, untuk durasi mancing cuminya itu biasanya kalau kita ini nggak lama-lama, kurang lebih ya sekitar 12 jaman lah gitu teman-teman. Biasanya kita berangkatnya pagi, subuh, sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, selesai mancingnya itu biasanya sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore. Kita sudah balik ke dermaganya lagi teman-teman. Lalu untuk seputar di kaptennya ya. Nah, teman-teman juga harus tanya tentang konsumsi untuk kaptennya. Bagaimana? Apakah kaptennya akan mengurus atau membawa konsumsinya sendiri, atau kita yang sebagai penyewa yang membawakan makanan untuk kaptennya? Nah, ini juga harus ditanyakan. Kalau saya pribadi, biasanya saya serahkan masing-masing aja ke kaptennya. Jadi kaptennya bawa konsumsinya sendiri, kita sebagai penyewa juga bawa konsumsinya sendiri, teman-teman. Cuma kalau kita ada bawa cemilan, misalnya biskuit, permen, kacang, atau roti, biasanya kita bawa lebih, ya kita tawarkan juga ke kaptennya. Tapi untuk konsumsi utamanya, biasanya kita bawa masing-masing, kaptennya juga bawa masing-masing. Karena apa? Terus terang saya tidak tahu atau bingung apa yang kita mau bawa untuk kita bagikan konsumsi utamanya ke kapten. Takutnya beda selera ya teman-teman. Jadi nanti jadi masalah gitu teman-teman. Jadi buat saya lebih baik saya bawa konsumsinya sendiri, kaptennya juga urus konsumsinya sendiri, begitu teman-teman. Lalu untuk mancingnya, nah teman-teman, kita tanya juga ke kaptennya. Kaptennya ini
mancing cumi nggak? Atau cuma nyantai saja gitu, ngerokok, main HP, atau apa? Nah, kita tanya ke kaptennya. Kaptennya biasanya ikut mancing cumi apa enggak gitu. Lalu, kalau untuk hasil mancing cuminya bagaimana? Gitu. Karena kadang-kadang kaptennya juga jago-jago mancing cuminya, teman-teman. Kita tanya, hasil cumi yang kaptennya dapat bagaimana? Untuk siapa? Gitu, teman-teman. Jadi, itu juga perlu ditanyakan, teman-teman. Ya. Nah, ada kalanya cumi itu yang kapten pancing biasanya ada macam-macam tipenya. Ada tipe kaptennya yang modelnya hasil mancing cuminya itu milik dia sendiri, dia simpen, dia bawa pulang sendiri. Ada juga tipenya yang hasil mancing cuminya nanti akan dibagi ke pemancingnya, tapi tidak semua. Gitu, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman, kaptennya itu dapat misalnya 3 kilo gitu, teman-teman. Mungkin dia akan bagi ke penyewanya itu mungkin 1 kilo untuk penyewanya. Ya, mungkin dianggap sebagai bonus atau apa gitu. Ada juga tipe kaptennya yang hasil mancingnya semuanya, cuminya itu dikasih semuanya ke penyewanya. Nah, ini yang paling saya suka nih, teman-teman. Nah, ini langganan saya nih, yaitu Kapten Kopral Jono. Makanya itu saya selalu kalau pergi mancing cumi, biasanya pakai beliau nih, kapalnya Kapten Kopral Jono. Tepatnya di Rumah Pompa, Muara Baru, Ujung. Nah, nomor telepon Kapten Kopral Jono ada nih ya, saya cantumkan di bawah. Jadi kalau teman-teman tertarik pengen pakai atau sewa kapalnya, silakan. Nih nomor teleponnya ya, teman-teman. Nah, ini yang saya suka, teman-teman. Kaptennya itu hobi sekali mancing cumi, teman-teman. Hobi. Jago dia. Tapi yang saya sukanya lagi, semua hasil mancing cuminya itu dikasih ke kita semua. Dikasih ke penyewanya semua. Nah, itu. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, untuk segmen berikutnya, yang saya akan bahas adalah dari sisi pemancingnya, teman-teman. Ya. Nah, kita biasanya pergi mancing itu bukan sendiri, teman-teman. Kadang-kadang kita ajak juga beberapa teman. Jadi, biasanya itu kita sesuaikan dengan ukuran kapalnya, ya teman-teman. Jangan kapalnya yang ukurannya kecil atau sedang, tapi teman-teman ajak banyak orang. Jadi penuh nanti di kapalnya, ya nggak nyaman untuk acara mancing cuminya, teman-teman. Nah, untuk kapalnya Kapten Kopral Jono ini, biasanya ya enaknya maksimal itu kita bawa 3 orang, ya teman-teman. Jadi pemancing itu 3 orang plus kaptennya 1 orang. Nah, itu pas, nyaman sesuai dengan ukuran besar kapalnya, teman-teman. Nah, untuk biayanya itu biasanya kita bagi rata atau kita istilahnya saweran, bagi rata, ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai trip mancing cuminya, kita biasanya harus bikin kesepakatan dulu, teman-teman. Ini penting agar nanti tidak terjadi perselisihan atau kecemburuan, teman-teman, ya. Jadi kesepakatan apa yang kita harus bicarakan dulu? Yaitu mengenai hasil mancing cuminya. Gitu, teman-teman. Apakah nanti hasil mancing cuminya itu dibagi rata atau hasil mancing cuminya itu milik masing-masing? Nah, ini penting, teman-teman ya. Jadi kalau memang kesepakatannya itu kita bagi rata, ya sudah, kita harus terima ya teman-teman. Jadi walaupun nanti ada teman yang mancingnya banyak hasilnya, ada teman yang lain yang hasilnya mancingnya sedikit, ya nanti
waktu kita pulang, hasil cuminya kita harus bagi rata. Misalnya, dapat misalnya 6 kilo, misalnya ya, kita pesertanya ada 3, ya 6 kilo bagi 3, jadi satu orang 2 kilo, gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya hasil cumi itu dibagi rata, otomatis nanti misalnya tipe kaptennya hasil mancing cuminya dikasih ke penyewanya atau ke kita, ya itu akan dibagi rata, dikumpulkan ke semua peserta mancingnya, lalu akan dibagi rata. Gitu. Tapi kalau misalnya hasil mancing cuminya itu milik masing-masing dan tipe kaptennya itu hasil cuminya dikasih ke kita semua, otomatis yang milik dari kaptennya itu juga harus dibagi 3 atau dibagi rata sesuai jumlah peserta mancingnya. Begitu, teman-teman. Ya. Nah, untuk yang segmen berikutnya, yaitu apabila kita diajak pergi mancing cumi oleh teman kita secara gratis, artinya teman kita yang membayar semua biaya kapalnya, serta mungkin juga konsumsinya. Nah, ini buat teman-teman harus diingat ya. Nanti setelah hasil mancing cumi selesai, jangan buru-buru kita yang milih atau yang ambil cuminya dulu. Karena ingat ya, kita diajak mancing cumi secara gratis. Jadi itu etikanya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi saya rasa cukup sekian obrolan saya kali ini. Apabila ada teman-teman yang ingin mau menambahkan pengalaman teman-teman, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Oke? Siapa tahu obrolan ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai mengadakan mancing cumi bareng. Ya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa. Salam Dunia Hitam. Trot.